Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمد لله في هذا الصباح المبارك بالتوفيق والعون الله تعالى نستطيع أن نجلس في مجلس مبارك إن شاء الله، وهو مجلس التفسير. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلم. Alhamdulillah umat sekalian, kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pagi yang penuh keberkahan insyaallah. Kita masih bisa duduk kembali untuk menghadiri majelis yang semoga Allah selalu memberkahinya, yaitu majelis tafsir. Umat sekalian, kita di pagi hari ini, kalau umat sekalian puasanya dimulai hari Selasa, maka hari ini kita sudah memasuki hari ke-14. Sungguh betul-betul tidak terasa. Dan begitulah waktu. Waktu itu selalu cepat. Dan bahkan semua hal yang akan berlalu, itu pada hakikatnya semuanya cepat. Yang lama itu adalah hal-hal yang kekal. Ramadan itu tidak lama, hanya 1 bulan saja. Dan betul-betul tidak terasa dari 1 bulan itu sudah berlalu 13 hari. Dan kita sudah di hari ke-14. Mungkin kita merasa di hari-hari yang sudah berlalu, kita merasa belum maksimal. Kita belum betul-betul mengerahkan semua kemampuan dan tenaga kita dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka kita masih punya waktu. Setidaknya masih ada waktu 15 hari atau 14 hari. Maaf, 15 hari. Nah, 15 hari atau kalau dihitung dengan hari ini 16 hari. Semoga di sisa Ramadan ini Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk bisa lebih maksimal di dalam Amin. untuk beribadah, dan sehingga Allah memberikan semua keutamaan Ramadan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah ampunan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfi rajulin adraka syahr Ramadan walam yughfar lahu." Atau fima ma'na. Sungguh merugi seseorang jika bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Banyak sekali kesempatan-kesempatan ampunan di bulan Ramadan. Dari amalan-amalannya, dari waktu-waktunya. Itu adalah semuanya adalah kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Di sana ada saum
ada puasa yang merupakan juga kesempatan ampunan. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Demikian juga dengan qiyam tarawih, juga itu adalah kesempatan ampunan. Man man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian juga dengan istighfar, karena saat seseorang berpuasa dan saat seseorang berbuka puasa, itu semuanya adalah waktu mustajab untuk memohon dan berdoa. Dan di antara permohonan yang hendaknya selalu kita mohon kepada Allah adalah memohon ampunan. Dan lagi, 10 hari terakhir, terutama malam Lailatul Qadar, itu adalah kesempatan ampunan yang luar biasa. Maka sangat merugi seseorang kalau misalkan mendapati bulan Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya. Semoga kita di bulan Ramadan ini termasuk utaqo minan nar, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wafaqanallahu jami'an. Wahai sekalian, alhamdulillah sudah beberapa sudah hadirah, sudah bertambah. Ada Bu Anita, ahlan wa sahlan. Ada Mbak Kartika, ahlan. Wafaqanallahu jami'an. Di pekan yang lalu, di hari Senin yang lalu, kita sudah sempat membahas tafsir dari surat Luqman, dimulai dari ayat pertama sampai ayat kelima. Dimulai dari firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita sudah jelaskan kemarin tafsir-tafsir dari para ulama ahli tafsir terkait dengan Alif Lam Mim dan perbedaan-perbedaan pendapat. Kemudian Allah melanjutkan di ayat kedua, Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayat, inilah ayat-ayat dari kitab, ayat-ayat dari Al-Quran, Al-Hakim. Kemarin sudah kita jelaskan juga, penggunaan tilka ini menggunakan kata tunjuk jauh, namun maksudnya adalah dekat. Dan terkadang memang di dalam bahasa Arab demikian. Hal yang dekat terkadang uh, ditunjuk dengan ism isyarah, jauh, kata tunjuk jauh. Ayatul kitab, ini yang akan ada di hadapan kita ini. Yang akan kita baca ini adalah ayatul kitab, ayat-ayat dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Ini adalah salah satu nama dari Al-Quran. Lalu Allah menyebutkan sifat di sana, Al-Hakim. Kemarin juga sudah kita bahas, Al-Hakim di sini bisa maksudnya adalah Al-Hakim adalah qailuh, yaitu Allah yang Maha Bijaksana. Itu salah satu tafsirnya. Allah mensifati dirinya dengan Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Kemudian di antara ahli tafsir juga menyebutkan Al-Hakim di sini maksudnya adalah Al-Muhkam. Ini menunjukkan sifat dari Al-Quran, bahwasanya tidak ada cacat sama sekali di dalam Al-Quran, baik secara lafaz maupun secara makna. Dan semua apa yang ada di Al-Quran itu semuanya adalah benar, baik kabar-kabar tentang umat-umat terdahulu maupun kabar-kabar terkait hal-hal yang akan datang. Dan semuanya berisi kemaslahatan untuk umat Islam, untuk umat manusia. Betul-betul tidak ada cacat di dalam Al-Quran, baik secara lafaz maupun secara makna. Dan ada juga ahlu tafsir yang menjelaskan Al-Hakim ini adalah sifat dari Al-Quran, maksudnya adalah Al-Quran itu mengandung hikmah, mengandung nasihat-nasihat untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Kemudian Allah melanjutkan di ayat ketiga. Ini masih menggambarkan sifat dari Alkitab. Yaitu Alkitab di sini dalam kondisi hudan wa rahmatan. Itu adalah sebagai petunjuk dan rahmat. Naam, Al-Quran ini sebagai petunjuk dan rahmat. Bagi siapa?
Bagi siapa petunjuk dan rahmat. Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat itu hanya lil muhsinin. Baik. Sebagian ahli tafsir ada juga yang menafsirkan hudan di sini maksudnya adalah ilmu. Al-huda fil ilm. Kemudian rahmah maksudnya di sini adalah amal. Ilmu dan amal. Dan sebenarnya di dalam muqaddimah surat ini disebutkan sifat-sifat Al-Quran, bahwasanya sifat Al-Quran itu adalah Al-Hakim, mengandung hikmah. Yang mana Al-Quran ini di dalamnya ada hudan wa rahmah, dan di antara maknanya adalah ilmu dan amal. Sebenarnya ini adalah muqaddimah untuk mengisyaratkan inti pembahasan dari surat ini, yaitu kisah Luqman Al-Hakim. Karena Luqman Al-Hakim itu adalah salah satu contoh hamba Allah yang diberikan ilmu dan amal. Kemudian Allah memerintahkannya untuk mensyukurinya. Nanti akan kita bahas dan baca, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-muhsinin, sebagian ahlu tafsir menafsirkan al-muhsinin dari kata ahsana yuhsinu, ihsan, kemudian muhsin ini adalah isim fa'ilnya. Jadi orang-orang yang berbuat baik. Naam, orang-orang yang berbuat baik. Namun juga bisa berarti al-muhsinin ini adalah tingkatan iman yang tertinggi. Seperti disebutkan di dalam hadis Jibril saat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam, kemudian mal iman, kemudian mal ihsan. Itu adalah tingkatan-tingkatan iman seseorang. Al-Islam, al-iman, kemudian al-ihsan. Ihsan itu adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Ketika seseorang mencapai derajat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika seseorang mencapai derajat ihsan, maka dia akan beribadah kepada Allah. Betul-betul dengan hakikat ibadah, seakan-akan dia melihat Allah. Adapun kalau misalkan tidak melihat Allah, maka dia sadar bahwasanya dia selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di beberapa ayat yang lain disebutkan hudan wa rahmatun lil mu'minin. Lil mu'minin. Di redaksi ayat yang lain, bahwasanya Al-Quran itu adalah hudan wa rahmatun lil mu'minin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada dua ayat yang menyebutkan ini. Antara surat Yunus dan yang menyebutkan ayat 57. Hudan wa rahmatun lil mu'minin. Di sana jelas. Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Adapun di sini, di ayat ini disebutkan petunjuk dan rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang muhsinin, yaitu mencapai derajat ihsan. Terkadang di dalam bahasa Arab itu menyebutkan sebagiannya saja, tapi maksudnya adalah seluruhnya. Ini kalau di dalam ilmu balaghah, na'am, dzikrul ba'd wa yuradul kull. Jadi menyebutkan sebagiannya, tapi maksudnya adalah seluruhnya. Seperti perintah qum, seringkali kita temukan di dalam Al-Quran, perintah qum, berdirilah. Tapi maksudnya adalah salatlah. Padahal qum, berdiri, itu adalah hanya sebagian saja dari salat. Tapi maksudnya bukan hanya berdiri, bukan diperintahkan untuk berdiri saja. Tapi diperintahkan untuk mengerjakan salat, menunaikan salat. Namun biasanya penyebutan sebagian hal, tapi maksudnya seluruhnya, sebagian hal yang disebutkan ini, yang dikhususkan untuk disebutkan ini, ada maksudnya. Seperti di sini al-muhsinin. Kenapa dikhususkan? Di sini yang disebutkan adalah al-muhsinin. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Sedangkan di ayat lain, hudan wa rahmatun lil mu'minin. Karena memang ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi dari seorang yang beriman. Adapun Islam, na'am, itu tingkatan yang pertama. Namun
Islam itu biasanya hanya nampak pada zahirnya saja. Sedangkan iman itu itu adalah batinnya. Muhsin itu betul-betul mempraktekkan dan mengamalkan baik secara zahir maupun batin. Wafaqanallahu jami'an. Jadi Al-Quran itu adalah hikmah, nasihat, yang berisi petunjuk dan rahmat. Siapa yang bisa merasakan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat, itu orang-orang yang muhsin saja. Orang-orang yang beriman saja. Wafaqanallahu jami'an. Dan sebagian ulama juga berdalil dengan ayat ini, hudan wa rahmatan lil muhsinin, bahwasanya amalan baik, ketika seseorang beramal dengan amalan solih, maka seseorang itu akan mendapatkan kenikmatan berupa amal soleh yang lain, berupa ilmu dan amal soleh yang lain. Dan di sini lil muhsinin, orang-orang yang muhsin itu akan mendapatkan hudan wa rahmah. Uh, jadi inna min jaza'il hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara imbalan atau balasan dari perbuatan baik adalah seseorang diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan yang lain. Demikian juga dalam konteks ilmu. Seseorang kalau misalkan mengamalkan ilmunya, maka dia akan ditambahkan ilmu yang lain. Wafaqallahu jami. Berikutnya, Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman, orang yang muhsinun. Di ayat keempat, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ini adalah sifat-sifat orang yang beriman, orang yang muhsinun, yaitu mereka yang yuqimuna as-salah, mendirikan salat, wa yu'tuna az-zakah, menunaikan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka betul-betul yakin terhadap perkara-perkara akhirat, perkara-perkara gaib. Kita kemarin sudah jelaskan satu persatu yuqimun. Kenapa di sini disebutkan yuqimun, dan di setiap perintah salat aqimu terkait dengan salat selalu disebutkan fi'lun ini. Padahal uh, maksudnya adalah salat seluruhnya, bukan hanya berdirinya saja. Di sana adalah isyarat bahwasanya salat itu bukan yang penting menunaikan saja, yang penting melaksanakan saja. Tidak. Karena sholat itu ada ketentuan-ketentuan, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya yang harus selalu kita perhatikan dan jaga. Maka kita harus melaksanakan sholat itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Supaya sholat itu harapannya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yu'tuna zakah. Di sini eh, Allah mendahulukan sholat dari zakat. Dan dari sini juga para ulama, atau mungkin dari sini eh, para ulama, ini adalah salah satu dalil yang disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya amalan yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Yaitu adalah amalan fisik. Kalau konteksnya amalan fisik, nah, amalan fisik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Meskipun kalau dalam konteks seluruhan, amalan yang paling afdal adalah amalan haji. Amalan haji, keimanan, tadabbur, zikir dengan hati. Itu adalah amalan yang paling afdal. Tapi kalau konteksnya amalan fisik, maka sholat itu adalah amalan yang lebih afdal. Dan sholat itu lebih afdal daripada zakat. Meskipun zakat itu manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Tapi amalan sholat itu adalah amalan yang lebih Allah cintai. Dan kita sebutkan juga faedah kemarin bahwasanya sifat orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang beriman, mencapai derajat ihsan, berbuat baik, di sini mencakup
sifat-sifat baik secara amalan, lisan, baik juga secara harta mereka dan juga secara hati mereka. Di sini yuqimuna shalah. Salat itu adalah amalan fisik dan amalan lisan. Zakat itu adalah amalan harta. Kemudian beriman kepada hari akhir itu adalah amalan hati. Jadi ihsan, orang yang mencapai derajat ihsan, al-muhsinun, yang bisa merasakan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat, itu beramal tidak hanya dengan hati saja, tidak hanya meyakini saja, tapi dengan seluruh anggota tubuhnya dan dengan seluruh apa yang dia miliki, baik dari harta maupun yang lain. Karena hakikatnya seseorang kalau beriman, seharusnya kalau imannya baik, maka akan baik juga seluruhnya, seluruh amar perbuatan dan tasarrufnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di dalam hati itu ada, di dalam tubuh kita itu ada hati. Inna fil jasadi la mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad kita itu adalah ada hati. Kalau misalkan idza saluhal jasadu kulluhu. Kalau misalkan hati itu baik, maka akan baik seluruhnya, seluruh tubuhnya, seluruh amalannya. Maka di dalam ayat ini, kedua ayat ini juga ada isyarat ke sana. Wafaqnallahu jami'an. Kemudian Allah masih menjelaskan sifat orang-orang yang muhsinun, ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itu senantiasa ala hudan, senantiasa di dalam petunjuk dari Rabb mereka. Ketika orang-orang muhsinun, mereka selalu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, sebagai hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat, sebagai ilmu yang diamalkan. Maka buah yang akan mereka dapati adalah ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka selalu di dalam petunjuk dari Rabb mereka. Mereka senantiasa di dalam petunjuk dari Rabb mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Jarur Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seseorang hamba berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang aku cintai melebihi amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Maksudnya, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi amalan-amalan yang hukumnya wajib, yang telah Allah wajibkan. Dimulai dengan sholat, zakat, puasa. Itu adalah amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, dan itu adalah amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian Allah melanjutkannya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan seorang hamba masih senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa la in sa'alani la'u'tiyannah, wa la in ista'adani la'u'adzinannah. La'u'idannah. Ketika seseorang hamba masih senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah akan mencintainya, betul-betul mencintainya. Dan ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Allah menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Allah menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Allah menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Dan jika seorang hamba yang Allah cintai itu memohon kepada Allah, la'u'tiyannahu, maka Allah pasti akan memberikan apapun yang dia minta. Wala in ista'adani la'u'idannah, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka niscaya pasti Allah akan melindungi.
Wafaqanallahu jami'an. Itu adalah sifat sifat orang yang beriman. Dia selalu berusaha menunaikan ketaatan. Dimulai dari hal-hal yang wajib terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat keempat ini tadi. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Wajib-wajib. Yang perkara-perkara yang wajib itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Tidak mungkin seseorang berusaha mendapatkan cinta Allah, mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan amalan-amalan sunnah saja, sedangkan lalai dengan amalan-amalan wajib. Maka yang paling utama adalah amalan-amalan yang wajib terlebih dahulu, baru meningkatkannya dengan amalan-amalan yang sunnah. Ketika seseorang hamba sudah mencapai kondisi seperti itu, maka Allah pasti akan mencintainya. Dan ketika Allah mencintainya, maka dia selalu dalam petunjuk Allah. Makanya diibaratkan di dalam hadis qudsi tadi, Allah akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Allah akan menjadi semua inderanya. Akan menjadi penglihatannya, akan menjadi tangannya, akan menjadi kakinya. Kenapa? Karena semua gerak-geriknya, semua apa yang dia lakukan itu selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudan mir rabbih. Wafaqanallahu jami'an. Dan di sini menggunakan kata Rabb, tidak menggunakan kata ilah. Wafaqanallahu jami'an. Di sini menggunakan kata Rabb, tidak menggunakan kata ilah. Karena memang umat sekalian, mungkin saya sampaikan di sini. Terkadang terjemah Rabb, kalau misalkan hanya diterjemahkan Tuhan saja, terkadang itu kurang mewakili maknanya. Karena Rabb itu dari kata Rabba yurabbi. Kalau diartikan Rabb itu sebenarnya adalah yang menciptakan, yang menguasai, dan mengatur seluruhnya. Itu adalah makna Rabb. Ulaika ala hudan min rabbihim. Kalau ilah, ilah itu kalau diterjemahkan itu adalah yang disembah, sembahan. Nah, dan di sini ulaika ala hudan min rabbihim. Ini makna yang paling tepat, yang paling cocok. Karena segala sesuatu pengaturan itu adalah dari Rabb semesta alam, dari sifat rububiyah, bukan berdasarkan sifat uluhiyah. Wafaqadallahu jami'an. Kemudian disebutkan setelahnya ulaika humul muflihun. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang beriman, yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat, yang menjadikannya ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari, baik mengamalkannya dengan hatinya dan dengan seluruh anggota tubuhnya dan dengan seluruh apa yang dia miliki. Ini adalah balasannya, yaitu ulaika humul muflihun. Jadi dua balasan yang Allah sebutkan di sini. Mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dan mereka ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung bagaimana? Beruntung di mana? Beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia sudah disebutkan. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Ini keberuntungan di dunia. Sedangkan keberuntungan di akhirat akan disebutkan di beberapa ayat setelahnya. Wafaqanallahu jami'an. Ini yang kita bahas di pekan lalu. Ada pertanyaan umat sekalian? Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan. Berikutnya Allah melanjutkan dengan firman-Nya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Umat sekalian, setelah Allah menyebutkan di awal surat Luqman tadi bahwasanya Al-Quran itu mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang beriman tadi.
Kemudian Allah menyebutkan balasan dari orang-orang yang beriman. Kemudian di dua ayat ini Allah memberikan perbandingan. Allah memberikan perbandingan kondisi sebaliknya. Kalau tadi adalah di awal surat tadi disebutkan bagaimana kondisi orang-orang yang menerima Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat. Di sini Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang sebaliknya, yang mereka tidak mau menerima Al-Quran, yang menolak Al-Quran, bahkan berpaling darinya. Allah berfirman, wa minan nas, dan di antara manusia. Min di sini bisa diartikan sebagai min atau ba'idiyah, karena memang hakikatnya bukan seluruh umat manusia yang disifati dengan sifat yang akan disebutkan setelah ini. Wa minan nas, dan di antara umat manusia, sebagian umat manusia, ada man yashtari lahwal hadis, yang mereka yashtari. Yashtari itu kalau diartikan secara bahasa harusnya membeli, ya kan Ibu ya? Ibu sudah belajar bahasa Arab sebelum. Ishtara yashtari artinya membeli. Atau kalau di mushaf terjemah biasanya diartikan mempergunakan. Nah, dan di antara umat manusia ada yang mempergunakan al-hawal hadis. Nah, itu lahwun itu kalau diartikan juga secara bahasa adalah setiap hal yang melalaikan. Al-hadis itu adalah ucapan. Di antara umat manusia ada yang menggunakan hal-hal yang melalaikan dari perkataan liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Bi ghairi ilmin, yang mana mereka melakukan itu semuanya tanpa ilmu. Wa yattakhidaha huzwa, dan mereka menjadikan hal tersebut menjadi bahan olok-olokan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Yang disebutkan di sini ini sebenarnya bukan sifat seluruh orang kafir, tapi ada tingkatan kekufuran yang sangat kufur. Ketika di ayat ketiga tadi disebutkan, di ayat kedua, di ayat ketiga sahih, di ayat ketiga tadi ya, hudan wa rahmatan lil muhsinin, disebutkan hudan wa rahmatan lil muhsinin, itu adalah tingkatan iman yang paling tinggi, ihsan. Di sini adalah tingkatan kekufuran yang sangat parah, yaitu ya, mereka yang yashtari lahwal hadis, yang mereka yang mempergunakan lahwal hadis. Yashtari di sini Allah memilih kata yashtari, dan di beberapa ayat lain juga terkadang Allah menggunakan kata yashtari pada masalah jihad untuk orang-orang yang beriman. Ketika mereka jihad, Allah innallaha ashtara minal mu'minina. Sungguhnya Allah ishtara dari orang-orang beriman, minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Uh, jadi ishtara yashtari itu mengandung makna pertukaran. Pertukaran. Ketika di dalam jihad orang-orang yang beriman, itu Allah mengibaratkannya dengan syira, dengan jual beli, karena di sana ada pertukaran. Orang-orang yang beriman itu betul-betul mengerahkan seluruhnya, seluruh jiwa raganya, seluruh hartanya, tenaganya, pikirannya dalam jihad. Maka mereka, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, di sini juga diistilahkan dengan yashtari, karena mereka mengerahkan seluruhnya. Mereka mengerahkan seluruh hidupnya untuk ini. Mereka mengerahkan tenaganya, pikirannya, usianya, hartanya, semuanya untuk ini. Untuk apa? Untuk lahwal hadis. Untuk perkara-perkara yang melalaikan. Naam, memang di antara ahlu tafsir dan banyak sahabat dan tabi'in menerjemahkan atau mentafsirkan lahwal hadis di sini dengan al-ma'azif wal ghina.
Al-ma'azif. Ma'azif itu adalah alat musik. Al-ghina itu adalah nyanyian. Nyanyian-nyanyian yang melalaikan. Lahwal hadis. Namun juga banyak ahli tafsir yang menjelaskan di sini sebenarnya bukan hanya itu saja, bukan hanya alat musik dan nyanyian, tapi semua hal yang melalaikan umat manusia dari jalan Allah. Wafaqanallahu jami'an. Adapun di sini disebutkan al-hadis, hadis itu berupa ucapan maksudnya. Terkadang sesuatu itu diidofahkan kepada sebagiannya. Karena memang sebagian bentuk hal yang melalaikan itu adalah berupa ucapan. Dan itu yang paling banyak biasanya. Wafaqanallahu jami'an. Umat sekalian, mungkin di beberapa kelas saya menyampaikan kita sebagai umat muslim itu jangan terlalu polos, jangan terlalu lugu. Karena saya menyampaikan di beberapa kelas seperti itu. Dan sebabnya kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian di dunia ini yang kita alami itu bukan terjadi tanpa sengaja. Secara alami begitu saja tidak. Tapi itu sudah sunnatullah. Di sana ada orang-orang yang merekayasa, yang mendesain agar orang-orang jauh dari petunjuk dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan umat manusia dari jalan Allah, ini mereka ada yang melakukannya dengan betul-betul kesadaran dan sengaja, ada juga yang tidak menyadarinya, tidak menyadarinya. Kalau misalkan kita sebutkan orang-orang, sekelompok orang yang betul-betul sengaja, betul-betul uh, memang tujuannya dalam rangka menyesatkan umat manusia adalah orang-orang Yahudi. Naam, dari dahulu yang merusak seluruh agama samawi, dari dahulu yang merusak seluruh agama-agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka misalkan ketika diperintahkan untuk mengesahkan Allah, mereka malah membuat patung sapi yang mereka mengikuti Samiri. Kemudian yang memunculkan konsep Trinitas di Nasoro itu juga aslinya adalah orang-orang Yahudi. Dan juga agama-agama yang lain. Kalau kita perhatikan di beberapa agama yang lain, itu ada jejak-jejak keyakinan Yahudi. Eh, atau organisasi-organisasi mereka seperti organisasi Freemason atau Illuminasi. Seperti misalkan di agama Hindu. Di agama Hindu itu di sana identik sekali dengan warna belang-belang hitam putih yang kotak-kotak seperti itu. Wafaqanallah jami'. Demikian juga di dalam agama Islam. Uh, Bagaimana di dalam agama Islam bisa muncul firqah-firqah seperti Khawarij, kemudian Syiah, Mu'tazilah. Itu dari mana akarnya? Dari orang-orang Yahudi. Dan bahkan sampai sekarang di zaman kita, orang-orang Yahudi itu selalu berusaha membuat hal-hal yang melalaikan umat manusia. Seperti misalkan perusahaan perfilman terbesar di dunia, di Hollywood. Kemudian eh, bisnis olahraga, bisnis musik. Itu semuanya. Naam, kalau olahraganya tidak masalah. Tapi ketika semua hal itu dibuat untuk melalaikan umat manusia dari ketaatan kepada Allah, maka itu yang menjadi masalah. Dan seperti saya sampaikan tadi,
di antara orang-orang yang berkecimpung di dunia itu semuanya, ada yang betul-betul sadar dan sengaja membuat hal itu untuk melalaikan umat manusia, untuk menjauhkan umat manusia dari jalan Allah. Namun ada juga yang tidak sadar, tidak sengaja. Mereka melakukan itu karena keterbatasan ilmu mereka. Mereka hanya mengira bahwasanya mereka itu hanya dalam rangka ma'isyah, dalam rangka sebagai pekerjaan mereka, mencari penghasilan, kehidupan mereka. Tapi pada hakikatnya, mereka menjauhkan umat manusia dari jalan Allah. Nah, kan banyak sekali. Kalau seperti misalkan um, uh, handphone, handphone yang di dalamnya dengan berbagai hal yang ada di dalam. Nah, memang handphone itu bagaikan pedang bermata dua, tapi hal yang melalaikan itu sebenarnya jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Jadi lahwal hadis di sini adalah semua hal yang melalaikan. Naam, di antaranya adalah alat musik dan nyanyian. Dan di sini juga eh, para ulama ketika menjelaskan tentang keharaman alat musik dan nyanyian, di antara dalilnya adalah ayat ini. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Karena banyak sahabat dan tabi'in menafsirkan lahwal hadis di sini adalah alat musik dan nyanyian. Wafaqnallahu jami'an. Mereka melakukan hal itu dalam rangka apa? Untuk apa? Liyudilla an sabilillah. Maksudnya untuk menyesatkan. Untuk menyesatkan siapa? Di sini tidak disebutkan maf'ulun bihinya karena sudah bisa difahami. Liyudillan nas maksudnya untuk menyesatkan seluruh umat manusia an sabilillah dari jalan Allah. Sebenarnya kata liyudillah di sana ada dua qiraah. Qiraah Ibn Katsir itu membacanya dengan liyadilla, yaknya fathah. Liyadilla. Adapun qiraahnya jumhur seperti tertulis di dalam mushaf kita liyudilla. Dan adanya perbedaan qiraah, cara membaca, itu biasanya juga menunjukkan tafsirnya, menunjukkan makna yang dikandungnya. Kalau misalkan dibaca liyadilla, itu maksudnya adalah artinya dia sesat. Dirinya sendiri yang sesat. Ketika dia melakukan hal itu, yashtari lahwal hadis, mereka menggunakan hal-hal yang melalaikan. Maka sebenarnya mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Adapun liyudilla, tidak hanya sesat dirinya sendiri, tapi juga menyesatkan orang lain. Jadi pada hakikatnya, orang-orang kafir yang berbuat demikian, mereka itu adalah sesat dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Dan memang, memang tabiat orang-orang kafir, tabiat orang-orang yang tidak beriman, sebagaimana tabiatnya iblis. Iblis, dia sesat, rojim, dia terlaknat, dan dia ingin mengajak orang lain untuk ikut dengannya. Tabiatnya sudah seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan mereka berbuat seperti itu disebutkan oleh Allah bighairi ilmin, karena tidak didasari ilmu. Seandainya saja mereka mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat, dan hudan wa rahmah, sebagai ilmu dan diamalkan, maka mereka tidak akan pernah berbuat seperti ini. Wafaqanallahu jalla. Wa yattakhidaha huzwa. Lalu mereka menjadikan perkara seperti ini sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan candaan. Mereka mereka menganggap hal ini sudah lumrah, biasa saja. Bahkan dibuat candaan sebagai bahan olok-olokan. Mereka mengira misalkan lahul hadis, menggunakan perkara-perkara yang melalaikan, seperti yang kita, semua yang kita sebutkan tadi. Itu mereka mengira hal itu semuanya adalah semua hal yang lumrah, wajar, dan bahkan kalau ada orang yang mengingatkan, malah diolok-olok, Eh, nggak mengikuti zaman, nggak mengikuti perkembangan.
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga seluruh keluarga kita dan keturunan kita. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya balasannya. Ulaika lahum adabun muhin. Mereka itu, bagi mereka adalah azab muhin. Muhin. Muhin artinya apa? Mudil. Yaitu azab yang menghinakan mereka. Karena mereka tidak mau mengambil Al-Quran sebagai ilmu dan amal, sebagai petunjuk dan rahmat. Kemudian mereka justru mengambil sebaliknya, mengambil perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Bahkan mereka menganggapnya sebagai hal-hal yang wajar dan candaan dan olok-olokan. Ketika mereka menganggap, ketika mereka eh, berlaku seperti itu, pada hakikatnya mereka menghinakan diri mereka sendiri. Mereka akan mendapatkan balasan azab muhin, azab yang menghinakan. Dan sebenarnya azab itu di dunia dan akhirat, berlipat di dunia dan akhirat. Nah, meskipun secara zahir terkadang kita memperhatikan orang-orang kafir, yaitu di dunia, misalkan di dunia mereka mendapatkan kedudukan, mendapatkan kelapangan, harta, dan lain-lain. Pada hakikatnya sebenarnya itu semuanya adalah ihanah. Sebenarnya itu adalah azab dimulai dari di dunia. Semakin mereka mendapatkan istidraj di dunia, kalau istilahnya orang Jawa itu diujo, ya. Jadi udahlah semakin dikasih di dunia untuk apa? Untuk memberatkan hukuman mereka di akhirat nanti. Jangan heran kalau misalkan orang-orang yang di dunia perfilman atau misalkan di dunia permusikan atau di bisnis-bisnis yang semua bisnis yang melalaikan umat manusia. Itu mungkin mereka terlihat mewah, terlihat bergelimang harta. Pada hakikatnya mereka senantiasa dalam keadaan seperti itu dan ditambah seperti itu agar diberatkan azabnya di akhirat nanti. Dan ketika di akhirat nanti betul-betul ditampakkan hakikat semua, mereka akan diazab dengan azab yang menghinakan mereka. Wafaqanallahu jalla. Kemudian Allah melanjutkan wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Di ayat ini Allah masih mensifati orang-orang yang tidak beriman tadi. Orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat. Tidak mau mengambilnya sebagai ilmu dan tidak mau mengamalkannya. Wa idza tutla alaihi ayatuna. Ketika dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Walla mustakbiran. Mereka berpaling. Walla itu berpaling, berbalik. Walla yuwalli itu berbalik artinya. Naam, ini pengibaratan umat sekalian. Bukan maksudnya mereka ketika dibacakan itu selalu memalingkan badan mereka, kemudian memunggungi kita, tidak. Tapi maksudnya mereka selalu mengingkari dan menolaknya. Ketika dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka walla, mereka selalu menolak dan mengingkarinya. Mustakbiran, dalam keadaan mereka takabur, dalam mereka mereka berpaling, menolak dan mengingkarinya, disertai dengan kesombongan mereka. Ah, mereka mereka berpaling, mereka menolak dan mengingkari ayat-ayat Allah karena kesombongan mereka. Mustakbiran. Ini selaras juga dengan apa yang mereka yang disebutkan di ayat sebelumnya. Yattakhidaha yattakhidaha huzwan. Bighairi ilmin yattakhidaha huzwan. Karena pada hakikatnya umat sekalian, orang yang sombong itu biasanya karena minim ilmu. Orang yang sombong
Itu biasanya karena minim ilmu. Karena bodohnya itulah dia sombong. Karena tidak tahunya itulah dia sombong. Karena keterbatasan ilmunya lah dia sombong. Wafaqanallahu jami'an. Walla mustakbirun. Dan kalau kita sebutkan di awal tadi, balasan bagi balasan dari perbuatan baik adalah seseorang akan mendapatkan kemudahan untuk mengerjakan perbuatan baik yang lain. Sebenarnya sebaliknya juga demikian. Balasan dari amalan buruk adalah dia akan semakin mendapatkan kemudahan untuk beramal buruk yang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Seseorang, ketika seseorang menolak untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menolak untuk mengamalkan, mereka bersifat sombong. Dan mungkin sering kali saya menyebutkan umat sekalian, tingkatan seseorang dalam belajar, menuntut ilmu. Ini terkait dengan sombong. Ketika seseorang belajar dan menuntut ilmu, itu pasti akan melalui tahapan-tahapan. Ketika seseorang memasuki tahapan yang pertama atau pintu pertama, maka dia akan merasa sombong. Di awal-awal belajar, dia akan merasa sombong. Kemudian semakin belajar, maka dia akan memasuki tahapan yang kedua. Ketika masuk tahapan yang kedua, dia akan menjadi tawadhu, rendah hati. Ketika semakin belajar lagi dan belajar, kemudian dia masuk ke tahapan yang ketiga, baru di tahapan ketiga dia akan sadar bahwasanya selama ini dia tidak tahu apa-apa. Hanya sedikit sekali yang dia tahu. Kenapa demikian? Kenapa di tahapan pertama? Seorang yang belajar, di tahapan pertama itu dia akan sombong. Kenapa? Karena pengetahuannya masih sempit. Karena yang diketahui hanya sebatas itu saja. Karena keterbatasan ilmunya itu, maka dia mengira bahwasanya, biasanya dia mengira yang betul, yang benar itu hanya yang dia ketahui saja. Sedangkan semua orang lain yang tidak sepemikiran dengannya, maka itu salah. Atau bahkan sesat. Makanya tidak heran kalau biasanya kita perhatikan beberapa jamaah yang baru-baru ikut ngaji, mungkin beberapa, tidak semuanya. Baru-baru ikut ngaji, baru-baru semangat taubat terus baru ikut kajian-kajian, itu biasanya sifatnya keras sekali dan sombong, cenderung menganggap remeh dan merendahkan orang lain yang nggak ikut kajian. Kenapa itu? Kan baru memasuki tahapan yang pertama. Baru memasuki tahapan yang pertama. Dia ilmunya terbatas. Jadinya dia tidak memiliki sifat bijak. Dia mengira dia sendiri yang betul. Dia sendiri yang benar. Dan yang lain salah, bahkan sesat. Subhanallah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Namun ketika seseorang semakin belajar, terus istiqomah dalam belajarnya, terus menuntut ilmu, semakin luas ilmunya, wawasannya, maka dia akan semakin rendah hati, memasuki tahapan yang kedua, semakin tawadhu, rendah hati. Kenapa? Di saat itu dia akan tahu, dia akan sadar, ternyata ilmu yang ilmu itu tidak hanya sebatas yang dia pelajari selama ini saja. Ilmu itu masih luas, banyak yang belum dia ketahui. Dan bisa jadi apa yang dia pegang dan yakini selama ini, atau sebaliknya, bisa jadi yang pendapat yang dipegang orang lain, yang dikiranya itu salah selama ini, bisa jadi betul. Pendapat orang lain itu bisa jadi betul. Uh, bisa jadi, bisa jadi kitanya yang salah paham. Bisa jadi kita belum paham hakikat masalah. Kemudian terlanjur dulu kita sudah betul-betul meyakininya dan mengira bahwasanya semua orang salah, hanya kita sendiri yang betul. Ya. Tapi ternyata, oh bisa jadi orang lain benar. Bisa jadi pendapat yang kita pegang selama ini bisa jadi salah. Maka semakin tawadhu.
Tapi kalau semakin belajar, semakin belajar, semakin belajar, maka dia akan tahu bahwasanya ilmu itu bagaikan samudera yang tidak ada ujungnya. Dan yang dipelajari dan diketahui selama ini tidak ada satu tetes, baru sedikit sekali. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Ini menggambarkan bagaimana pengingkaran mereka. Mereka berpaling membelakangi kita. Maksudnya mereka mengingkari dan menolak ayat-ayat Allah karena kesombongan mereka. Ka'an lam yasma'ha. Mereka berbuat itu seakan-akan mereka tidak pernah mendengarnya. Mereka pura-pura tidak pernah mendengarnya. Udah seperti angin lalu saja. Ketika diingatkan, musik ini haram, musik ini tidak boleh. Menurut empat madhab, musik itu haram. Dalilnya ini. Ka'an lam yasma'ha. Seakan-akan mereka tidak pernah mendengar. Ka'anna fi udhunaihi waqara. Seakan-akan ada penutup di telinga mereka. Seakan-akan telinga mereka tuli. Ada ketulian di telinga mereka. Ini adalah sifat-sifat, sebenarnya adalah sifat-sifat orang kafir. Dan Allah menyebutkan di sini, selain sebagai perbandingan dengan sifat-sifat orang yang beriman di awal surat, ini juga sebenarnya sebagai peringatan. Peringatan, ini adalah sifat buruk, sifat-sifat buruk yang harus kita jauhi. Dan yang harus kita lakukan adalah apa yang disebutkan di awal surat tadi, yaitu sifatnya orang-orang yang beriman, yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat, yang mengamalkannya, yang memahaminya, mengilmuinya, dan mengamalkan. Dan mengamalkannya itu baik secara batin maupun secara zahir. Tidak hanya yang penting hatinya, tidak. Itu perkataan yang salah. Karena idza salaha salaha al-jasadu kulluhu. Kalau hati baik, itu maka akan nampak baiknya pada seluruh anggota tubuhnya dan seluruh perilaku. Wafaqanallahu jalla. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Maka berilah. Naam, kalau kita artikan basyara yubashiru, itu secara bahasa sebenarnya maknanya adalah memberi kabar baik. Tabasyiru. Namun sebagian juga ada yang mengatakan bisa juga untuk memberi kabar buruk. Tapi sedikit yang mengatakan demikian. Fabashirhu bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira padanya, maksudnya orang-orang yang kafir ini tadi, orang-orang yang berbuat kekufuran, yang di antara sifat yang disebutkan di sini adalah mereka um, yat mana yashtarilah wal hadis, yang mengambil hal-hal yang melalaikan untuk menyesatkan umat manusia. Mereka sesat dengannya dan mereka menyesatkan manusia dengan mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah, tidak mau menjadikannya sebagai petunjuk. Maka balasan bagi mereka apa? Fabashirhu bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka berupa apa? Berupa azab alim, azab yang pedih. Azab yang sangat pedih. Ini ancaman, peringatan. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Kalau di ayat 6 tadi disebutkan ulaika lahum adzabun muhin. Bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Tidak hanya menghinakan azab mereka, tapi juga azab yang alim. Azab yang pedih. Ini penegasan. Betul-betul azab yang disebutkan di ayat 6 tadi. Adzabun muhin. Azab yang menghinakan mereka. Sedangkan di ayat 7 ini adalah adzabun alim. Bi'adzabin alim. Azab yang sangat pedih. Dan sebenarnya di sini juga ada isyarat. Fabashir. Bashir ini sebenarnya maknanya adalah, makna asalnya adalah berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira. Maka sebenarnya maksudnya adalah tidak ada yang lebih baik untuk mereka.
tidak ada balasan dan kondisi yang lebih baik nanti untuk mereka. Selain ini, sudah balasan terbaik untuk mereka itu ini. Sedangkan yang tidak disebutkan, yang tidak dirinci itu mungkin lebih dahsyat lagi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan melindungi kita semuanya dari api neraka. Hal min soal, Wahad. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan. Berikutnya, Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'adallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Umat sekalian, setelah di awal surat tadi Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman yang mereka mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, mengilmuinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, hudan wa rahmah, dengan seluruh amalan baik hati, fisik, lisan, dan juga dengan seluruh apa yang dia miliki. Kemudian di dua ayat selanjutnya tadi yang barusan kita bahas, Allah memberikan perbandingan bagaimana orang-orang kafir dan balasan mereka. Di ayat 9, di ayat 8, nah, di ayat 8 dan 9 ini, Allah ingin merinci balasan orang-orang yang beriman. Ketika Allah menyebutkan di ayat sebelumnya tadi, di ayat 5, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beriman dan mengamalkannya, mengamalkan imannya. Mereka selalu mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maksud dari keberuntungan ini apa? Naam, saya tadi sampaikan keberuntungan di dunia yang disebutkan sebelumnya, mereka selalu mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka di dunia. Tapi keberuntungan yang lain apa? Keberuntungan di akhirat. Itu apa? Allah rinci di ayat 8 dan 9 ini. Balasan bagi orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun na'im. Balasan bagi mereka adalah surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Nama An-Na'im ini, ada yang menyebutkan An-Na'im ini adalah nama dari nama-nama surga, jadi tingkatan surga. Ada juga yang menyebutkan ini adalah sifat dari surga. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak hanya beriman sekedar iman di dalam hati, tapi juga wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Beramal soleh dengan semua yang dia miliki, baik anggota tubuhnya, lisannya, seluruh hartanya, amal soleh. Dan seringkali kita mendapati selalu demikian, iman itu selalu disandingkan dengan amal soleh. Dan bahkan di beberapa surat, di beberapa ayat, Allah mensifati orang-orang yang beriman. Allah mensifati orang-orang yang beriman Naam, alladzina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beramal saleh. Sebenarnya semua itu merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Isyarat apa? Yang pertama yang kita sebutkan tadi. Tidak cukup iman itu hanya iman di dalam hati saja. Tidak cukup iman itu hanya iman di dalam hati saja. Iman itu juga harus diimplementasikan, dipraktekkan, diamalkan secara zahir. Makanya Allah mengingkari orang-orang yang tidak mau beramal soleh. Allah mengingkarinya. Qul lam tu'minu. Katakanlah bahwasanya kalian itu sebenarnya belum beriman.
Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah bahwasanya kalian itu baru Islam saja. Kami sudah Islam. Orang-orang yang tidak beramal soleh itu belum mencapai derajat iman, tapi baru Islam saja. Wafaqqanallahu a'lam. Dan ini juga merupakan isyarat umat sekalian, bahasanya seharusnya iman dan amal soleh itu selalu berbanding lurus. Jadi rumusnya kalau kita rumus di dalam matematika itu ada rumus pasti satu tambah satu itu pasti dua. Itu kalau rumus pasti dalam matematika. Nah, sebenarnya ini rumus dasarnya juga demikian. Seseorang yang beriman itu pasti beramal soleh. Iman itu pasti menghasilkan amal soleh. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin banyak amal soleh. Sebaliknya, semakin lemah iman seseorang, maka semakin sedikit amal soleh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan kekuatan kepada iman kita dan memberikan taufik agar kita mudah dalam mengamalkan amal soleh. Dan ini juga isyarat umat sekalian ketika para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah saat menjelaskan akidah, tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah al-qaulu bil lisan, al-amalu bil janan, al-amalu bil jawarih, al-i'tiqadu bil janan atau Naam, al-i'tiqadu bil janan atau al-i'tiqadu bil qalb. Kemudian al-qaulu bil lisan wal amalu bil jawarih. Jadi akidah, keimanan itu adalah iman dengan hati, meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Jadi iman, akidah, tauhid itu tidak hanya di dalam hati, tidak hanya keyakinan di dalam hati, tapi harus berupa amal yang lain juga, amal soleh yang lain berupa lisan maupun perbuatan dengan seluruh anggota tubuh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Semoga Allah mengampuni semua dosa. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ketika Allah tadi menyebutkan ulaika humul muflihun, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah menjelaskan lebih detail di sini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lahum jannatun na'im. Bagi mereka, balasan bagi mereka adalah jannatun na'im. Dan di sini juga para ulama kita menjelaskan ketika Allah mensifati jannah, surga dengan na'im, maka betul-betul tidak ada hal yang menafikan kenikmatan di dalam surga. Jadi di surga itu tidak ada tidak ada bentuk-bentuk yang tidak ada hal-hal yang menafikan kenikmatan. Seperti apa misalkan sakit. Tidak ada di dalam surga itu sakit. Karena sakit itu menafikan kenikmatan. Kemudian syaikhuqah, tua, tidak ada di dalam surga itu. Tua, karena tua itu uh, nah, tabiatnya biasanya kalau seseorang mencapai masa tua maka akan berkurang kenikmatan-kenikmatan. Kemampuan-kemampuan inderanya berkurang. Nah, tidak ada tua di dalam surga. Subhanallah. Dan demikian juga dengan hal-hal yang lain yang menafikan kenikmatan. Tidak ada sama sekali. Betul-betul kenikmatan yang sempurna di dalam surga. Wafaqnallahu jami'an. Kemudian disebutkan sifat mereka di dalam surga bagaimana di dalam ayat 9. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam. Kemudian Allah menegaskan. Wa'adallahi haqqan. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wa'adallahi haqqan. Ketika Allah berjanji, tadi, bahwasanya di ayat keempat tadi, Subhanallah jami'an.
di ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu adalah janji Allah. Kemudian ditegaskan lagi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Itu adalah semuanya adalah janji Allah. Semuanya adalah janji Allah untuk orang-orang yang beriman. Demikian juga janji Allah untuk orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Mereka, ulaika lahum adzabun muhin. Fabashirhum bi'adzabin alim. Itu semuanya adalah janji Allah. Dan janji Allah itu pasti. Wa'adallahi haqqan. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Pasti. Dan pasti terjadi. Mungkin bagi orang kafir yang tidak beriman, yang mengingkari Al-Quran, maka akan mempertanyakan, apa iya? Itu semuanya akan terjadi. Semua yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman, dan semua yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang kufur, apa iya akan terjadi? Maka Allah menegaskan di sini, wa'dallahi haqqan, dan Allah tegaskan lagi dengan firman setelahnya, wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha aziz. Aziz itu apa maha sekalian? Yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha berkasa, al-hakim, dan bijaksana. Wa huwal aziz. Jadi Allah menegaskan sifatnya di sini, bahwasanya Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah maha kuat, yang bisa melakukan apapun. Ketika Allah menjanjikan itu semuanya, janji-janji untuk orang-orang beriman, dan janji-janji untuk orang-orang kafir, maka bukan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Allah untuk melaksanakannya. Karena Allah adalah Al-Aziz, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, mampu untuk melaksanakan apapun. Al-Hakim, dan Allah itu maha bijaksana. Apa hikmahnya di sini? Kenapa Allah menyebutkan sifatnya di sini adalah Al-Hakim? Kaitannya dengan sebelumnya. Allah itu maha bijaksana. Ketika orang-orang beriman, mereka beriman dan beramal soleh, maka Allah akan berikan balasan yang baik, berupa petunjuk di dunia dan surga di akhirat nanti. Dan mereka kekal di dalam surga yang penuh kenikmatan. Demikian juga dengan orang-orang kafir, orang-orang kufur, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang kufur, yang mereka tidak mau menerima Al-Quran sebagai petunjuk. Mereka berpaling dari Al-Quran dan menolaknya. Maka balasan bagi mereka adalah azabun muhin dan azabun alim. Itu semuanya berdasarkan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Berikutnya Allah sekalian. Allah berfirman, "Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzala minas sama'i ma'an فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين." Ketika Allah di ayat-ayat sebelumnya memberikan gambaran kondisi umat manusia itu terbagi menjadi dua bagian, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian Allah menyebutkan balasan dari masing-masing. Dan kemudian Allah menegaskan bahwasanya itu adalah janji Allah dan pasti Allah akan melaksanakannya, memenuhi janjinya. Dan Allah juga menegaskan di sini Allah menolak anggapan-anggapan mungkin yang meragukannya. Allah menyebutkan sifatnya Al-Azizul Hakim. Setelah Allah menegaskan sifatnya, bahwasanya Allah itu mampu untuk melaksanakan itu semuanya, mungkin masih ada orang yang meragukannya janji-janji Allah itu tadi. Maka Allah menyebutkan contoh-contoh kuasa Allah yang nyata, yang sudah bisa dilihat oleh umat manusia.
Bahwasanya ini adalah bukti nyata bahwasanya Allah itu Al-Aziz, Allah itu Maha bijaksana, Allah itu Maha kuasa, Allah itu Maha berkehendak, Allah itu Maha bisa untuk melaksanakan apapun, dan Allah Maha bijaksana. Maka Allah menyebutkan kejadian yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah telah menciptakan as-samawat, seluruh langit, dengan seluruh tingkatannya. Bighairi amadin tarawunaha. Dengan tanpa tiang. Tanpa tiang satupun. Yang kalian bisa melihat sendiri itu semua. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Siapa yang bisa membuat seperti itu kecuali Al-Azizul Hakim? Allah yang Maha Aziz dan Al-Hakim, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Wa alqa, tidak hanya itu saja, Allah menyebutkan bukti yang lain. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ini adalah bukti yang kedua. Dan Allah menjadikan di bumi, sebenarnya kata alqa itu tidak hanya meletakkan artinya, tapi betul-betul alqa itu seperti alqa, seperti melemparkan. Tapi di sini semoga petunjuk, isyarat bahwasanya Allah itu menancapkan di bumi, tidak hanya terletak di permukaan saja. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah menancapkan di bumi rawasiya, gunung-gunung, an tamida bikum, agar kalian tidak bergoncang. Wafaqanallahu taala jami'an. Umat sekalian, pada hakikatnya gunung-gunung itu adalah pasak bumi. Makanya Allah bersabda di sini wa alqa fil ardi. Allah menancapkan di dalam bumi. Gunung-gunung, rawasi. Pada hakikatnya gunung-gunung itu adalah pasak bumi. Supaya apa? Anjamida bikum. Supaya bumi itu tidak bergoncang. Supaya bumi itu seimbang. Supaya bumi itu tenang. Wafaqanallahu jami'an. Jadi pada hakikatnya gunung-gunung itu adalah pasak bumi yang Allah tancapkan di bumi-bumi Allah agar menjaga keseimbangan bumi. Kalau melihat kalau melihat memperhatikan, terkadang kalau misalkan suatu gunung tidak seimbang, entah itu mau meletus atau bagaimana, itu biasanya akan menimbulkan fenomena alam di sekitarnya. Masih ingat dulu ketika Gunung Merapi di utaranya Jogja. Ketika Gunung Merapi dahulu sering bergejolak, nggak seimbang, itu pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat sekali di masa-masa itu di Jogja, dan lumayan banyak korban, baik korban bangunan maupun juga korban luka-luka dan korban jiwa. Beberapa tahun yang lalu, tahun berapa? 2005 kalau tidak salah. 2005. Itu terjadi gempa dahsyat di Jogja. Saya ingat betul itu karena kakak perempuan saya, satu-satunya kakak perempuan saya di Jogja itu menjadi korban ketika itu. Eh, ter tertimpa reruntuhan. Tapi alhamdulillah masih selamat. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini juga menunjukkan hikmah Allah ketika Allah uh, menjadikan gunung-gunung menancap di bumi. Ini merupakan hikmah. Makanya Allah ini sebagai penegasan bahwasanya Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Allah mampu untuk menancapkan gunung-gunung di perut bumi. Dan itu adalah bentuk hakim ya Allah, bentuk kebijaksanaan Allah untuk menjaga umat manusia dan semua orang. Kalau misalkan Allah tidak membuat
bumi, apa tidak membuat gunung-gunung itu menancap di bumi sebagai pasak, mungkin akan sudah hancur semuanya. Kemudian Allah menyebutkan lagi bukti yang ketiga. Kalau misalkan masih nggak percaya bahwasanya Allah itu Al-Aziz Al-Hakim yang mampu untuk melaksanakan janji-janjinya yang telah dijanjikan kepada umat Islam, umat yang beriman dan orang-orang kafir, akan disebutkan lagi janji yang apa? Bukti yang ketiga yang bisa dilihat. Wabatha fiha min kulli dabbah. Kemudian Allah menyebarkan fiha di muka bumi min kulli dabbah dari berbagai macam makhluk hidup, berbagai macam hewan. Yang mana hewan-hewan itu adalah bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa hidup. Kita bisa memakannya, kita bisa menggunakannya sebagai tunggangan, kita bisa menggunakan kulitnya sebagai bahan-bahan pakaian, dan seterusnya. Itu semuanya adalah nikmat Allah. Dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Karena sifat Allah Al-Aziz, Al-Hakim. Allah membuat itu semuanya karena kekuasaan Allah. Dan Allah membuat itu semuanya karena kebijaksanaan Allah untuk keberlangsungan hidup kita semua. Kemudian kalau misalkan masih ragu lagi, Allah masih menyebutkan bukti yang keempat. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'anbatna fiha min kulli zawjin karim. Dan kami telah menurunkan air dari langit. Maksudnya hujan. Allah telah menurunkan hujan dari langit. Fa'anbatna fiha. Maka dengan turunnya hujan dari langit, Allah menjadikan bumi itu bisa ditumbuhi. Fa'anbatna, maka kami akan tumbuhkan fiha di bumi, di permukaan bumi, min kulli zaujin karim. Dari berbagai macam tumbuhan. Allah turunkan hujan dari langit, dan dengan turunnya hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Zauj ini maknanya adalah anwa di sini karena setiap hal yang bermacam-macam itu yang berbeda itu biasanya disebut zauj. Dari setiap Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang baik. Ini juga berdasarkan bahwasanya Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Allah itu Maha Perkasa untuk menumbuhkan, ya Allah Maha Kuasa untuk menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan seluruh tanaman di muka bumi. Dan itu berdasarkan sifat Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Karena itu semuanya dibuat untuk kemaslahatan umat manusia, untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Itu adalah semua empat yang disebutkan dari penciptaan langit, kemudian gunung yang ditancapkan di bumi, kemudian disebarkannya seluruh hewan, baik yang besar maupun yang kecil dengan seluruh ciptaannya macam-macam. Kemudian Allah turunkan air dari langit dan dengan air itu Allah tumbuhkan seluruh tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Itu semuanya adalah bukti. Itu adalah semua bukti bahwasanya Allah itu Al-Aziz, Al-Hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah menyebutkan di sini bukti-bukti nyata yang sudah bisa dilihat dan dirasakan oleh umat manusia untuk membuktikan bahwasanya nanti Allah juga mampu untuk melaksanakan dan merealisasikan janji-janji Allah di akhir. Kemudian Allah menegaskan lagi di ayat berikutnya, di ayat 11. Hada khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Semuanya dari empat hal tadi yang disebutkan di ayat 10 tadi. Hada khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Maksudnya di sini adalah hasr, batasan. Ini hanya ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Semuanya ini hanya Allah yang menciptakan. Fa'aruni, kemudian Allah menantang. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Maka tunjukkanlah kepada Allah apa yang bisa diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selainnya. Ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, mereka memilih jalan lain. Mereka menyembah Allah, mereka memohon kepada selain Allah.
Mereka lebih mengutamakan hal lain daripada petunjuk Allah. Misalkan, nah, Allah memberikan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi mereka lebih memilih hal lain yang tidak bermanfaat bagi mereka. Fa'aruni, Allah menantang. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ketika Allah berkuasa atas semua kekuasaan itu, Allah menciptakan semua itu dengan sifat aziz dan hakim. Maka apa yang bisa diciptakan oleh selain Allah? Apa yang bisa diberikan oleh selain Allah kepada kita? Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu selalu di dalam kesesatan yang nyata. Nah, zalim. Di sini disebutkan sifat orang zalim. Zalim itu artinya apa, umat sekalian? Zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika Allah tadi menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, kemudian Allah bandingkan dengan sifat orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka Allah sebutkan di sini, balil zalimun. Maka orang-orang yang zalim. Karena pada hakikatnya mereka itu zalim. Pada hakikatnya mereka itu zalim. Zalim kepada siapa? Yang pertama yang paling pertama kali mereka hakikatnya adalah zalim kepada diri sendiri. Pada hakikatnya saat orang berbuat zalim, pada hakikatnya yang paling pertama dia zalimi adalah dirinya sendiri. Ketika seseorang berbuat maksiat, ketika seseorang melakukan kekufuran, maka hakikatnya adalah menzalimi dirinya sendiri. Maka karena dia akan menjerumuskan dirinya sendiri kepada api neraka. Selain juga yang pasti dia menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, mereka zalim kepada Allah. Mereka tidak memberikan hak Allah untuk ditauhidkan, untuk diibadahi, dan untuk ditaati. Nah, di antara bentuk kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim, Allah berfirman. Sesungguhnya syirik adalah bentuk kezaliman yang besar. Karena syirik itu adalah memberikan hak Allah kepada yang lain. Hak Allah yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah, yaitu peribadatan. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian diberikan kepada yang lain, maka itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Makanya Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Dan di sini ditegaskan, balil zalimun fi dhalal mubin. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu senantiasa di dalam kesesatan yang nyata. Sebagaimana disifati di ayat-ayat sebelumnya tadi, bi ghairi ilmin. Mereka seperti itu karena apa? Karena mereka tidak berilmu, tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudan wa rahmah, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat, tidak menjadikan Al-Quran untuk difahami dan diamalkan. Maka mereka senantiasa di dalam dhalalil mubin, dalam kesesatannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Demikian juga kepada semua orang yang kita sayangi. Sehingga Allah menyelamatkan kita semuanya dari api neraka dan mengizinkan kita untuk bisa masuk surga di akhirat. Wassalamualaikum. Hal min soal. Ada pertanyaan? Afwan hasil ini sudah jam 7:09. Mungkin kita cukupkan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? La hujat Ustaz. La hujat Ustaz. Saya tadi tidak interaktif hari ini. Tapi ibu-ibu tidak tertidur kan ibu ya? Tidak ketiduran? Enggak. Oh, Terlelap. Terlelap. Senin depan kan Ustaz? bagaimana Om? Senin depan. Pekan depan? Ya.
hari Senin pekan Iya, depan dan hari Selasa pekan depan insya Allah ya. Nah, pekan depan masih belajar full insya Allah. Hari Senin sampai Kamis itu kan pekan ketiga. Jadi belum masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. ya Ustaz. Udah Ustadz, Sudah, Om ya? udah. Astagfirullah. Ini Om ya, sekarang Om ya yang oh iya, pekan ketiga itu sekarang Om ya. Afan saya salah. Afan, ini untuk hari Senin sampai Kamis ini yang terakhir astagfirullah, kok saya lupa Om? Hitungannya saya kok salah Om? Banyak majelisnya. Astagfirullah. Iya Ustaz. Salah hitungan saya Om. Tuh. Salah perhitungan saya Om. Kan Sabtu kemarin hari ke-12. Enam. Untuk hari Selasa dan Rabu, itu kan ustadz-ustadz lain kan Om yang mengajar. Ya. Itu insya Allah untuk pekan depan sudah tidak ada. Jadi hari Selasa Rabu pekan ini, besok dan lusa itu yang terakhir di selama bulan Ramadan. Tapi subhanallah. Sebenarnya saya masih pengen membahas ayat 12 sampai 19 ya Om. Ini karena intinya dari surat Luqman itu ayat 12 sampai 19 itu adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Sebenarnya intinya itu. Ini gimana ya Om? Pada Idul Fitri boleh Ustaz. Ya kalau pekan depan ya mungkin saya ngajarnya sambil di masjid mungkin dengan kondisi yang agak berbeda mungkin nanti Om. Gak apa-apa Om ya? Masih bisa Ustaz. Gak apa-apa Om. Ada nanti kabarin Gak insya apa-apa Allah. Ustadz, insya Allah. Insya Allah. Nah mungkin insya Allah pekan depan hari Senin itu masih kita lanjutkan tafsir surat Luqman ini. Dan juga hari Kamis itu sudah terencana kalau hari Kamisnya. Rencana sih sebenarnya di 10 hari terakhir itu hanya hari Kamis saja. Karena itu akan ada pembahasan puasa sunnah Syawal insya Allah. Karena setelah Ramadan kan Syawal kan ya. Dan yang paling dekat itu adalah amalan yang paling dekat adalah puasa Syawal. Maka kita harus memahaminya bagaimana. Tapi kalau untuk pekan ini, Kamis ini insya Allah kita akan membahas Itikaf. i'tikaf. Nah, karena kita sudah dekat i'tikaf, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Bagaimana ketentuan i'tikaf? Kalau i'tikaf di rumah bagaimana? Boleh tidak? Ya? Oh, subhanallah. Baik. Dan kemudian nanti insya Allah di hari Kamis pekan depan baru kita akan bahas insya Allah ya puasa Syawal. Hal min soal mana? Soal akhir. Ada lagi pertanyaan yang lain? Laijat. Kalau Bu Asrah nggak tanya ini tadi, saya masih mengira Senin depan itu masih memang normal. Karena pembahasannya masih belum tercapai. Masih di ayat 11 saja. Meskipun nanti juga mungkin tidak akan selesai, tapi saya berharap nanti kita bisa membahas nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada anak. Gitu Ibu Ben. Ya Ustadz. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kita semuanya. Mungkin kita cukupkan dulu mas sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Amin. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kala. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita. Allahumma sallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan was-subhan. Semoga Allah mengampuni
semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua dalam semua dalam setiap amal kita, sehingga kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dalam ilmu, waktu, usia, keluarga kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Semoga di sisi Ramadan ini Allah senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan sehingga kita bisa mendapatkan semua keutamaan di dalam. Semoga Allah selalu dan senantiasa menolong, melindungi dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita yang dalam kondisi lemah, terdesak dan sulit dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka. Semoga Allah menyatukan hati mereka, menyatukan barisan mereka sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Semoga Allah selalu menolong dan melindungi para mujahidin yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah selalu merahmati dan menerima para syuhada dan semua umat muslim yang telah gugur di sana. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada korban luka di sana. Semoga Allah selalu menjadi pelindung bagi mereka, merahmati mereka dan memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan.